Guam Bima Sakti minta timnas Indonesia U17 kerja keras hingga dukungan supporter. Jelang kualifikasi Piala Asia U17 2023, pelatih Bima Sakti mengaku buta kekuatan Guam yang notabene rintangan perdana di kualifikasi Piala Asia 2023. Guam sendiri menjadi lawan perdana timnas Indonesia U17 yang bakal bertanding pada Senin 3 Oktober 2022. Kemudian disusul oleh Uni Emirat Arab 5 Oktober, Palestina 7 Oktober, dan Malaysia 9 Oktober. Bakal menghadapi Guam, Bima Sakti mengaku buta kekuatan lawan. Sebab inilah pertemuan perdana mereka dengan negara yang terletak di tengah Samudra Pasifik tersebut. Meski demikian, Bima meyakini anak asuhnya akan tetap tampil maksimal. Kemenangan tetap diincar supaya bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Inilah pengalaman pertama, kami juga tidak begitu mengerti, tapi intinya setiap pertandingan itu penting. Jadi kami harus memanfaatkan sebaik mungkin agar bisa memenangi pertandingan. Di sini kami nggak mau tergantung dengan tim lawan, kata Bima Sakti pada Jumat 30 September. Sementara itu, Bima Sakti juga berharap atmosfer pertandingan timnas Indonesia versus Kurasyao yang dihadiri lebih dari 12.000 penonton dapat diikuti saat timnas U17 Indonesia bertanding dalam grup C kualifikasi Piala Asia U17 2023. Harapannya sama ya, kami kemarin lihat atmosfer di Stadion Pekansari pada pertandingan timnas senior. Ya, ini levelnya junior, semoga dapat dukungan yang sama. Ucap Bima Sakti saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 30 September. Keren, timnas Indonesia masuk 20 besar tim terbaik dunia di FIFA Ranking. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa skuad Garuda 2 kali menang atas Kurasyao, di mana pada laga pertama, Arhan dan kawan-kawan unggul 3-2 saat digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September. Kemudian tim Merah Putih kembali memetik kemenangan 2-1 atas Kurasyao di laga kedua. Adapun pertandingan itu diadakan di Stadion Pekansari pada Selasa 27 September. Berkat dua kemenangan tersebutlah, timnas Indonesia mendapatkan total poin sebanyak 14,71. Perolehan itu menjadi yang terbanyak ke-6 di dunia setelah Belanda dengan poin 15,1. Hal itu juga yang membuat timnas Indonesia masuk ke dalam 20 besar tim terbaik dunia menurut Football Ranking. Skuad Garuda juga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berada di 20 besar tersebut. Perlu diketahui bahwa Kurasyao sendiri berada di urutan ke-84 sebelum laga itu. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa timnas Indonesia bisa mendapat poin besar saat ini. Selain masuk ke dalam 20 besar tim terbaik dunia, timnas Indonesia juga kian disegani oleh sejumlah negara tetangga. Mengingat nantinya mereka akan saling berjumpa di Piala AFF 2022 mendatang. Asisten pelatih Como 1907 akui kualitas anak asuh Sintayong alami peningkatan, berharap buktikan di Piala Dunia U20. Legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu menunjukkan kualitas sepak bola tanah air di mata dunia melalui Piala Dunia U20 2023. Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan adanya ajang Piala Dunia U20 2023 memang harus dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah menunjukkan kualitas sepak bola tanah air dan talenta-talenta muda timnas Indonesia. Kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini bisa juga menjadi pengalaman bagus untuk para pemain muda. Saatnya tim Merah Putih unjuk gigi bahwa skuad Garuda Nusantara juga mampu bersaing dengan pemain-pemain dari negara Eropa. Selain itu, turnamen ini juga menjadi ajang promosi untuk para pemain bahwa mereka memang layak bermain di kompetisi ajang yang lebih bagus lagi. Ajang ini digelar di rumah kita, kesempatan mereka menunjukkan apa yang mereka punya. Yang menonton bukan hanya orang kita, jadi kesempatan mereka mempromosikan diri. Ajang promosi bahwa pemain Indonesia juga layak untuk bermain di turnamen yang levelnya di atas, ucapnya. Asisten pelatih Como 1907 itu juga mengakui bahwa kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah menunjukkan peningkatan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bahkan diakui alami perkembangan yang positif. Dengan adanya peningkatan kualitas ini, diharapkan para pemain tidak cepat merasa puas.
Kurniawan menilai bahwa hal ini harus terus dijaga hingga senior nanti. Pasalnya, tidak sedikit pemain tampil mentereng di usia muda terkadang mengalami penurunan saat memasuki level senior. Untuk itu, legenda Timnas Indonesia itu berharap para pemain muda itu tetap menjaga motivasi ini agar tampil konsisten ke depannya. Yang dijaga tentu mentalitas, kepercayaan diri, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mengatur diri sendiri untuk bisa menjadi pesepak bola. Mereka mesti tahu apa yang seharusnya dilakukan atau tidak, karena musuh pesepak bola itu bukan dari luar tetapi dari diri sendiri, kata Kurniawan. Sementara itu, saat ini Sintayong telah mempersiapkan skuad untuk Timnas U20 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Beberapa nama adalah seperti Marcelino Ferdinand, juga bahkan sudah dipercaya untuk tampil di Timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia hingga senior. Ale, ale, ale.